Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah kalian pelajari kemarin, yaitu hubungan antara titik dan garis. Tujuan mempelajari materi ini yang pertama, menjelaskan hubungan titik, garis, dan bidang. Kemudian, menentukan perbandingan ruas garis dan penyelesaiannya. Sebelum memasuki materi ini, ada 3 unsur yang harus kalian pahami, yaitu titik, garis, dan bidang. Sebenarnya 3 unsur ini tuh unsur yang tidak bisa terdefinisi. Maksudnya kita tidak bisa mengartikan titik itu apa, garis itu apa, bidang datar itu apa, tetapi kita tahu bentuknya seperti apa. Maka kita bisa menuliskan ciri-ciri atau yang mendekati. Nah, untuk titik itu adalah tanda noktah. Nah, tandanya seperti ini, atau suatu ideal benda abstrak. Kemudian untuk garis yaitu panjang tak terbatas, lurus, tidak memiliki ujung. Sedangkan bidang datar adalah suatu daerah yang memiliki panjang dan lebar dan tak terbatas. Tetapi tetap 3 unsur ini tidak dapat didefinisikan secara jelasnya seperti apa, karena ini undefined term atau unsur yang tidak terdefinisi. Oke, kita masuk ke hubungan antara titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis. Nah, ini hubungan antara titik dan garis itu terjadi jika ada 2 keadaan. Yang pertama, titik berada pada garis. Jadi seperti ini. Jadi titik berada pada garis ini merupakan hubungan antar titik dan garis yang pertama. Yang kedua, titik berada di luar garis seperti ini. Nah, selanjutnya ada titik-titik segaris. Maksudnya apa, Bu? Yaitu 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama atau kolinier. Nah, misalnya ini ada garis ya. Nah, di sini ada titik A dan titik B. Maka titik A dan titik B ini disebut titik-titik yang ada pada garis yang sama. Jadi ini garisnya, kemudian ini titiknya. Nah, kalau kita mau menuliskan garis seperti apa, cuma ini disebut, diberi notasi K, disebut garis K gitu. Nah, sekarang masuk ke sini, sinar garis. Sinar garis adalah garis yang berpangkal tetapi tidak berujung. Titik P ini merupakan titik pangkal. Jadi dia memiliki pangkal tetapi tidak memiliki ujung. Ketika kita perpanjang semakin panjang, dia tidak memiliki ujung. Itu disebut sinar garis. Selanjutnya ada namanya ruas garis. Ruas garis adalah garis yang berpangkal dan berujung. Jadi ada pangkalnya di sini, titik A ini sebagai titik pangkal dan titik B sebagai titik ujung. Perpanjangan garis hanya dari titik A sampai titik B, ini disebut ruas garis. Nah, sekarang kita memasuki hubungan antara titik dan bidang. Hubungan antara titik dan bidang itu terbagi menjadi 2 macam. Nah, yang pertama, titik berada dalam bidang. Nah, seperti ini. Di sini ada bidang, kemudian ada titik. Yang kedua adalah titik berada di luar bidang, seperti ini. Ini titiknya berada di sini, ini bidangnya, ini titik B-nya. Selanjutnya adalah hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, coba perhatikan di sini ada garis K. Kemudian ini ada bidang alfa. Garis K terletak pada bidang alfa. Kemudian ini ada garis L. Ini bidang alfa. Garis L pada bidang alfa. Kemudian bisa juga seperti ini. Garis M, ini garis M. Garis M pada bidang alfa. Jadi hubungan antara garis dan bidang seperti ini. Ada bidang, kemudian ada garis. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Hubungan antara 2 garis dan kedudukan garis. Coba perhatikan. Untuk hubungan antara 2 garis dan kedudukan garis. Nah, ini ada 3 macam. Yang pertama,
dua garis disebut saling sejajar. Nah, bentuknya seperti ini, Nak. Jadi, ketika kalian perpanjang garisnya sepanjang apapun, garis K diperpanjang ke kanan maupun ke kiri, itu kedua garis ini tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan. Maka garis K dan garis L ini disebut saling sejajar. Nah, syaratnya apa? Dua garis tidak memiliki titik sekutu, maksudnya titik yang bertemu nanti. Jadi tidak ada titik pertemuan. Jika kedua garis ditarik sepanjang apapun, maka tidak akan bertemu. Selanjutnya ada disebut juga dua garis saling berpotongan. Nah, di sini ada bidang, kemudian ada dua garis, ada garis K dan garis L. Garis yang disebut berpotongan adalah garis yang memiliki titik sekutu atau titik potong. Nah, di sini titik potongnya hanya satu, Nah, di sini. Ini titik potong. Ini titik sekutunya di sini. Kemudian kalau yang ketiga, kedudukan garis yang ketiga adalah dua garis saling berhimpitan. Maksudnya apa, Bu? Garis K dan L saling berhimpit. Dua garis memiliki lebih dari satu titik. Jadi garisnya itu menumpuk, ada garis K, kemudian ada garis L. Kalau kita lihat di sini ada banyak titik sekutu. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke perbandingan ruas garis. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ruas garis AB dibagi menjadi 4. Jadi ini ada ruas garis A dan B. Kenapa disebut ruas garis? Karena dia memiliki titik pangkal dan titik ujung, yaitu titik A sebagai pangkal dan B titik ujung. Ini ruas garis AB. Kemudian Ibu bagi 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4 bagian. Ini sama panjang. Ini panjangnya sama. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa AC sama dengan CD, DE, dan EB. Ini sama panjang semua. Karena apa? Karena garis AB langsung Ibu bagi 4. Nah, jika titik CDE ditarik garis ke bawah, berarti ini Ibu tarik garis ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Kemudian Ibu beri nama titik P, titik Q, sama titik L. Kita bisa menyimpulkan, Nak, AC banding CB jadi gini. AC 1, CB-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti AC banding CB 1 banding 3. 1 itu AC, CB-nya 1, 2, 3. 1 banding 3 sama halnya dengan AP banding PS. AP juga gitu, Nak. AP 1, PS-nya 1, 2, 3. 1 banding 3. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa AC banding CB itu sama dengan AP banding PS. Nah, kalau ini merupakan perbandingan ruas garis yang pertama. Yang kedua, AE banding EB. AE banding EB. AE-nya ada 1, 2, 3. EB-nya ada 1, berarti 3 banding 1. Kemudian AR banding RS. AR-nya ada 1, 2, 3. 3. Kemudian RS-nya 1 bagian, berarti 1. 3 banding 1. Maka disimpulkan AE banding EB sama dengan AR banding RS. Kenapa? Karena sama-sama perbandingannya yaitu 3 banding 1. Didapat perbandingannya AE per EB sama dengan AR per RS. Sama halnya dengan AC banding AB sama dengan 1 banding 4. AB banding AS sama dengan 1 banding 4. Maka disimpulkan AC per AB sama dengan AB per AS gitu. Nah, intinya kalau menentukan persamaan perbandingan, kecil banding besar sama dengan kecil banding besar gitu. Nah, untuk lebih memahami, coba perhatikan di sini Ibu ada contoh masalah. Ibu ketahui bahwa panjang PC sama dengan 2,7 cm. PC mana PC? Nah, di sini PC adalah 2,7 cm. 2,7 cm. Kemudian PI adalah 3 cm. IR adalah 4 cm. Nah, kalian bisa menentukan persamaan perbandingan. Ini adalah perbandingan senilai ya, Nah, kayak materi di semester 1 kemarin. Materi di semester 2 awal ya. Nah, di sini kalian bisa membandingkan. Misalkan kalian membandingkan PC per CQ, PC per CQ ini per ini sama dengan PI per IR gitu. Sama kayak di rumus sebelumnya. Jadi kalau ini dibandingkan dengan ini, maka lawannya adalah ini banding dengan ini. Ini perbandingannya adalah sama. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 cm, di sini 4 cm,
kalau diperkecil nanti ini sama ini tuh adalah memiliki perbandingan yang sama. Misalnya di sini 3:2, maka di sini nanti 3:2 gitu. Jadi membandingkannya yaitu PC per CQ ini per ini sama dengan PI per IR gitu. Kemudian kalian masukkan PC adalah 2,7 cm per CQ yang ditanya, karena yang ditanya adalah panjang CQ. Kemudian QR sama dengan PI per IR, sedangkan kita tahu PI nya adalah 3 cm dan IR nya adalah 4 cm. Maka kita masukkan semua angkanya, 2,7 kali CQ sama dengan 3/4, PI nya 3, IR nya 4. Kemudian dikalikan silang, maka 3 kali CQ di ruas kiri, 2,7 kali 4 di ruas kanan. Kita mau cari CQ nya sendiri, maka 3 ini harus pindah ruas ke kanan. Awalnya di sini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 2,7 kali 4 per 3. Terus kalian sederhanakan, maka ketemu 3,6 cm. Jadi panjang CQ adalah 3,6 cm. Nah, untuk ini juga sama, nak. Misalnya yang ditanya adalah panjang AD. Jadi kita membandingkan adalah AD banding DB sama dengan AE banding EC. Jadi ini banding ini banding ini. AD, karena AD yang dicari, AD per 9 sama dengan AE nya tahu 10, EC nya yaitu 15. Kemudian dikalikan silang, nanti kita dapat AD nya adalah 6 cm. Tuh. Nah, sama seperti nomor 3 ini, nak. Yang ditanya adalah PQ. Yang ditanya adalah PQ, berarti perbandingannya kecil ke besar gitu. Atau yang dibandingkan, kita cari SQ-nya dulu boleh. Misalnya mau cari SQ-nya dulu, terus PQ adalah PS ditambah SQ, boleh. Kalau ini caranya ibu langsung cari PQ. Jadi membandingkannya, misalkan mau PS per PQ ini per ini boleh, tapi perbandingan yang lain harus sama, ini per yang besar. Didapat PS per PQ sama dengan PT per PR. Di sini PS-nya adalah 10, kemudian PQ yang dicari dan PT-nya adalah 8, PR-nya adalah 10 ditambah 8, karena ini yang dibandingkan adalah yang besar, maka jadinya 18. Didapat 8 PQ sama dengan 10 kali 18, karena PQ-nya yang dicari, 8-nya harus pindah ruas. Awalnya perkalian jadi pembagian, 10 kali 18 dibagi 8, maka didapat 90/4 sama dengan 22,5. Ini adalah panjang dari PQ. Kemudian selanjutnya ada pasangan garis. Pasangan garis ini ada garis sejajar, ada garis berpotongan dan garis berhimpit. Seperti yang tadi, garis sejajar adalah garis yang ditarik sepanjang apapun dia tidak akan bertemu. Di sini ada garis K, garis L, garis M, garis P, dan garis M. Nah, di sini yang sejajar siapa? Garis K dengan garis L. Kenapa? Ketika ditarik sepanjang apapun dia tidak akan bertemu. Itu disebut dengan garis sejajar. Jadi K sejajar dengan L. Kemudian garis berpotongan. Garis berpotongan adalah garis yang memiliki satu titik sekutu. Jadi ketika ini ibu perpanjang, kemudian N-nya diperpanjang, M dan N ini disebut garis berpotongan karena dia memiliki titik sekutu atau titik potong. Selanjutnya adalah garis berhimpit. Garis M dan garis P merupakan garis berhimpit. Kenapa? Karena memiliki titik sekutu yang sangat banyak. Nah, di sini garis M segini, nah. Garis P-nya ini. Ketika kita lihat di sini ada titik potong banyak. Jadi garis yang numpuk itu disebut garis berhimpit. Tugasnya yaitu merangkum pada modul halaman 13 ada soal rangkuman, kalian lengkapi, dan tes formatif ini nomor 1 dan 2 di modul itu halaman 14 sampai 15. Jadi nomor 1 dan 2A dan 2B. Dari situ ada yang kurang paham bisa PC ibu ya.